Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Jumpa lagi di YouTube dan channel saya bos. Kali ini saya akan mengupas apa aja sih part-part racing yang bisa dipasang di Kawasaki Ninja. Jadi konsep YouTube saya kali ini adalah membahas semua part racing yang kebanyakan dipakai untuk ajang balap, mungkin korek harian juga sama. Apa aja sih yang bisa diganti, dimodif atau di-upgrade. Di sini saya akan menjelaskan keseluruhan apa aja yang biasanya umum order ke toko saya untuk upgrade Kawasaki Ninja mereka bos. Oke, kita akan bahas mulai dari yang paling bawah bos. Nanti akan saya jelaskan satu persatu dan kenapa ini harus diupdate. Tapi karena ini partnya banyak banget, saya akan menjelaskan sekilas aja dan mungkin hanya menyebutkan ini diganti dengan ini saja bos. Pertama kita akan mulai dari crankcase. Ini dia, saya ada dua crankcase. Ini punya ZX dan ini standar punya KR. Jadi ini lokal dan ini impor. Yang membedakannya di mana? Yang membedakannya adalah ini yang standar. Nih untuk standar ini lubang kerkasnya ini buat bearing, dia bahannya masih babet full babet. Kalau yang ZX impor itu bahannya ini bos, ini dia bahannya baja, jadi ini lebih kuat dibanding babet yang bawaan Kawasaki lokal. Lanjut untuk yang nempel di crankcase. Lanjut yang kedua kita akan bahas kerkas. Ini dia kerkas ZX. Bedanya sama kerkas standar yaitu dia ada pemberatnya bos di sini. Jadi untuk torsinya jauh lebih berat dan lebih padat kompresinya bos. Nih. Kalau ZX itu pen 16, itu udah coak tandanya tuh. Kalau ZX udah coak di sini ya bos. Cuma kalau ZX itu karena pen 16 untuk motor kita harus diubah jadi pen 15. Kalau enggak si bos ganti pistonnya pakai pen 16. Ini yang 16. Ada juga pen 15 nya. Ini dia, ini pen 15 nya udah. Ini kalau standarnya pen 15 rapat kayak gini, tapi sebagian ada yang minta saya coakan, jadi saya jual juga yang sudah coak seperti ini. Nih, ini dia bos, ini yang sudah saya coak. Jadi pen 15 modifan tapi sudah coak untuk ZX. Untuk selain ZX itu ada juga merek kayak titik ini dia. Saya ambil dulu benar. Ini dia merek KTT Racing. Kalau KTT itu ada stroke up standar, ada 05, 08, 1 mili sama 1,2. Jadi stroke-nya udah naik. Ini deh bos, itu udah naik. Jadi ini udah naik bos. Jadi saya jelaskan juga, kadang ada yang belum pernah nyoba. Ini tulisannya plus 1 mm. Nah ini plus 1 mm artinya ini aslinya naik stroke 0,5. Jadi 0,5 TMA dan 0,5 TMB. Jadi total atau plus di sini 1 mm, yaitu stroke 0,5 untuk naik TMA dan TMB. Jadi total keseluruhan 1 mm. Terus yang nempel di kerkas saya akan bahas juga ini, yaitu tentang bearing big end yang ada di setang. Saya akan jelaskan ini bos. Ini dia stang original punya Kawasaki Ninja. Kita akan kupas. Jadi saya akan detailing part-part apa aja yang bisa untuk modifikasi Kawasaki Ninja untuk upgrade power dan responsibilitasnya bos. Ini dia standar total bearingnya ini ada 14. Jadi kalau mau upgrade bisa pakai merek aftermarket nih. Ini totalnya jadi 15 bearing, jadi lebih licin, dia lebih muternya lebih enteng bos, karena bearingnya nambah 1 mata untuk yang aftermarket. Itu untuk sisi setangnya. Lanjut nempel di setang yaitu bearing itu bisa menggunakan ini Vito, bisa juga menggunakan Vak Jerman.
Kalau harga VAK itu sekitar 2,3, kalau Vitor sekitar 1,7. Itu untuk bearing. Lanjut lagi untuk yang nempel di bearing paling dekat yaitu kupling. Ini rumah kupling, kita akan bahas kuplingnya bos. Nah, kita pertama rumahnya dulu. Ini basic bawaan Kawasaki Ninja yang lokal tuh. Jadi ini paku klem, di dalamnya itu ada karet ronsel di sini. Kalau upgrade biasanya anak-anak pakai set X nih. Kalau set X itu dia pakai per di sini. Responnya lebih bagus, lebih kuat, lebih awet. Karena apa? Ini enggak karet. Karet lama-lama kan dia kena panas, lama-lama matang, dan karet itu ada masa gunanya. Kalau per kan enggak. Itu untuk sesi rumah kupling. Kita akan lanjut ke berikutnya yang dekat dengan rumah kupling, yaitu saya akan bahas ini dia. Ini dia bos, plat bawaan punya Kawasaki Ninja, plat kupling. Plat kupling Kawasaki Ninja ini kalau mau di-upgrade bisa dengan plat bintik, yaitu ada celah untuk oli bisa masuk, jadi dia nggak gampang selip, terus nggak lengket. Makanya banyak yang milih menggunakan plat bintik. Oke, lanjut. Setelah plat kupling kita akan bahas pernya. Per yang umum order ke toko saya ada Moto1 dan ada JFK. Ini dia JFK dan Moto1. Nah, oke, kita akan lanjut untuk yang dekat dengan kupling, yang nempel juga. Ini dia, ini dari Kititi. Ini gigi primer. Standarnya Ninja kan 22 mata atau 22 tit, giginya 22. Ini untuk turun jadi 21. Biar apa? Biar powernya cepat pindah. Ini banyak kan dipakai untuk 201 atau trek-trek pendek ini. Jadi 21T tuh. Jadi matanya turun satu mata. Untuk sesi bawah yang belum sempat saya sebutkan, ini ada rasio yaitu untuk percepatan. Ini ada Moto1 dan Kititi. Itu tipenya banyak, ada 201 frame standar, ada 201 tune up. Untuk odometer itu ada dua juga, yaitu standar porting sama tune up. Oke, kita akan turunkan dulu. Kita lanjut ke bagian tengah. Oke, lanjut kita ke tengah. Tengah saya akan bahas blok. Oke, saya akan bahas blok. Pertama saya akan bahas blok yang ini. Ini blok Gold KMI, yaitu Kawasaki Motor Indonesia, menciptakan warna gold dengan kode 1855, yaitu standar Kawasaki Motor Indonesia. Dan yang kedua, ini ada 6 ya, 1 2 3 4 5 6, ada 6 pilihan berbeda untuk blok. Dan yang kedua ini blok silver 1855, blok standar. Dan ini blok ZX 1878 tuh. Ini blok ZX yang ininya nggak pakai o-ring, dia pakai seng doang. Lanjut untuk yang ke selanjutnya, ini blok Moto1 tuh, blok keramik Moto1. Dia masih piston standar yaitu 59, ini kode B. Untuk sesi bore up-nya si bos bisa menggunakan IKK Taiwan tuh, IKK di sini. Dengan basic dia model 1878 ZX. Ini diameter 65. Dan untuk yang blok terakhir, yaitu blok yang banyak dipakai buat anak-anak touring, korek harian yang tinggal pasang aja nggak usah diporting, yaitu blok PDK. Ini dia dengan kode 1855. Ini blok PDK nya bos, 1855 PDK udah diporting nih bos. Tuh, exhaustnya udah diporting.
Dan untuk headnya ada emboss PDK nya bos, ini tipe BW ya PDK nya, ini headnya PDK. Oke, itu di sisi blok. Yang nempel di blok mungkin saya akan jelaskan, ini paling ini cuma botolan kit. Lanjut untuk sisi intake, di intake nya biasanya anak-anak tabung hawanya diubah pakai das atau NSR. Ini dia, ini punya NSR SP dan ini punya Honda Nova Das, tinggal dicolok aja bos. Perasaan gue tiap syuting unboxing mulu bos. Oke, tinggal dipasang gini aja. Jadi tabung hawanya bisa diubah pakai das yang gede kayak gini. Kalau ngerasa kegedean, si bos bisa ubah menggunakan NSR. Ini dia NSR, ini tabung hawa NSR ya. Sama, ini tinggal colok. Nah, lanjut untuk yang nempel di intake ada karbu. Jadi saya cuma menjelaskan tentang standar porting atau apapun tentang touring, tapi nggak tentang balap secara maksimal. Makanya saya akan jelaskan tentang 28 nya aja. Jadi kalau 38, 34, 35 lainnya dari kepanjangan bos. Saya cuma review untuk 28 nya aja. Pilihannya ada karbu YZ85, ini dia kode 5PA, ada Sutro, ini genuine semua ya bos, saya nggak jual yang KW-KW. Kalau buat RR, karena Mikuni kandang ngancing, biasanya diubah pakai PRL26 punya Ninja R. Bisa juga diubah dengan RM85, ini PE28 yang Jepang. Terus bisa juga dengan PWK28 kode 1617 punya KX85. Oke, kita lanjut untuk yang ini punya KX100 kode 1643 PWK nya. Bisa juga dengan PE28 Thailand, yaitu ini punya NSR SP. Oke, yang masih hubungannya dengan karbu, saya akan bahas tentang perubahan di sisi membran. Membran biasanya kalau nggak di double, standar di double, biasanya juga mereka pakai membran, anak-anak bilangnya KX85, KX125, aslinya membran KDX 2000 ini. Ini enak buat atasnya dibandingin yang standar. Atau kalau ada dana lebih, si bos bisa menggunakan Vivos Ninja. Itu ada 2, ada 3, dan ada 4 nih. Bisa upgrade dengan Vivos 2, 3, dan 4 tergantung kebutuhan. Video Vivos sudah saya upload, jadi pilihan-pilihan Vivos si bos bisa nonton di YouTube saya sebelumnya. Oke, itu semua tentang mesin. Kalau soal kelistrikan mungkin saya akan bahas. Kalau Ninja banyakan yang DC diubah menjadi AC, tapi kalau DC aja mau di-upgrade biasanya pakai CD 1454. Udah, kalau AC biasanya yang diubah pada sisi CDI, yaitu CDI tunggal diubah terpisah, yaitu kuil pakai KGD merah, ini yang sablon merah, dan kuil pakai YZ. Dan nggak tentu YZ ya bos, pilihan kuil saya udah upload di video saya sebelumnya, jadi si bos tinggal tonton aja video-video tentang kuil terbaik di YouTube saya sebelumnya. Oke bosku, sekian video dari saya tentang part-part apa aja yang bisa di-upgrade untuk Kawasaki Ninja. Jadi sekian banyak ini, tinggal mana yang menurut si bos itu worth it untuk diganti. Jadi inilah yang biasanya saya jual untuk upgrade Kawasaki Ninja. Mungkin di luar ini ada beberapa part yang belum saya masukkan atau saya kelupaan, saya mohon maaf bos. Jadi cukup sekian dulu video dari saya, jangan lupa bahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.